Halo, kembali lagi dengan channel Sawal Walker dalam video tutorial setting WP Rocket. Jadi kencangkan sandaran kursi Anda. Mari kita nonton. Wus 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 wus. Get it when I get back. Jadi sebenarnya dari tahun kemarin 2021 udah banyak permintaan atau request video setting WP Rocket dong bang, setting terbaik WP Rocket dong bang. Rata-rata begitu ya requestnya. Tapi baru saya publish hari ini. Jadi terima kasih yang sudah request dari tahun kemarin atau awal-awal bulan kemarin juga ada beberapa yang request setting WP Rocket. Terima kasih banyak. Oke, jadi sebelum kita setting WP Rocketnya, alangkah baiknya kita ketahui dulu ya tentang WP Rocket itu sendiri. Jadi WP Rocket itu saya sebutnya plugin case WordPress berbayar atau layanan premium ya, yang dapat mempercepat loading website khususnya WordPress. Jadi plugin ini sudah cukup populer sejak lama sebenarnya. Saya aja kenalnya dari tahun 2017 kalau nggak salah. Terbukti dengan jumlah user yang install itu kayaknya udah lebih dari 1 juta ya, udah lebih dari 1 juta. Tapi sekarang itu sayangnya plugin ini tidak menyediakan paket free trial atau percobaannya. Biasanya kalau plugin premium lain itu ada masa percobaan sebelum membeli, free trial untuk pemakaian pertama ya. Jadi mereka itu menawarkan lisensi berbayar dengan 3 pilihan. Ada yang single, di sini harganya 49 per tahun, $49. Ada yang plus untuk 3 website itu $99 per tahun, sama yang infinity ini yang unlimited website $249 per tahunnya, dengan unlimited ya, jadi nggak ada batasan jumlah websitenya ya. Terus keunggulan WP Rocket itu pertama ya, untuk menurut saya itu dashboardnya yang user friendly sebenarnya, karena gampang kayak lebih sederhana gitu untuk dashboardnya. Ini bisa kita lihat tapi agak lambat ya di sini. Kedua, fitur yang lain itu intinya fitur optimasi ya. Pertamanya cache ya, pastinya di sini mereka mengklaim ya cache-nya itu ultra fast loading time. Terus dari menurut saya untuk cache-nya ini setting cache-nya itu lumayan sederhana juga, nggak terlalu ruwet tentang banyaknya pilihan. Terus di sini ada file optimasi untuk optimasi CSS dan JavaScript. Terus media, ini keunggulannya ada di lazy load ya untuk medianya, sama ya, ada fitur preloading. Ini juga bagus untuk untuk menurunkan latensi ya. Terus database, membersihkan database seperti itu. Yang paling biasa bengkak itu masalah revisi itu dengan gampang dilakukan di WP Rocket juga bisa. Terus ada CDN, kalian bisa menggunakan CDN. Di sini ada fitur mengisi CDN ya. Kalian bisa menggunakan CDN
dari WebRocket, itu namanya Rocket CDN, dan bisa kalian custom juga seperti CDN lain ya. Selanjutnya ada add-ons. Add-on ini untuk integrasi kalau nggak salah, seperti Varnishcase. Kalau server Anda, settingan server Anda mendukung Varnishcase, kalian bisa aktifkan ya. Terus Cloudflare integrasi juga bagus, biar nggak repot masalah cache ya. Salah satu kombinasi terbaik ya antara WebRocket sama Cloudflare. Terus ada Sucuri integration, ini untuk keamanan, bagus juga kombinasinya. Sama yang baru itu ada kombinasi dengan WP dengan plugin lain selain WebRocket untuk penggunaan format gambar WP ya. Oke, setelah itu kita buka ya. Jadi di sini saya anggap kalian udah install WebRocket ya. Kalian udah beli, kalian bisa mencoba untuk satu website ya. Oke, kita langsung ke setting aja ya, langsung setting. Setelah kalian install, klik setting atau klik setting di menu dashboard, terus klik WebRocket. Jadi ini tampilan panel setting WebRocket-nya di dashboard WordPress. Untuk di dashboard ini hanya sekedar info ya di sini. Sekedar info. My status jangan di checklist ya. Ini bisa apa ya? Kayak mengirim analitik laporan gitu ke pihak WebRocket. Biasa saya off kan, ini saya off. Biasanya di bawah ini ada FAQ untuk kalau terjadi masalah kalian bisa cek FAQ-nya ya. Terus kita pindah di tab cache. Untuk bagian ini saya cuma menyeting yang dua ini aja, yang mobile cache. Untuk user cache ini biasa saya setting cache lifespan juga saya biarkan default ya. Oke, saya jelaskan dari pertama. Untuk mobile cache ini yang atas ini enable caching for mobile device. Ini settingan default ya, kalian bisa aktifkan. Ini. Terus untuk separate cache files for mobile device ini bisa kalian aktifkan ya, kecuali kalian jangan pakai AMP. Kalau pakai AMP ini jangan diaktifkan. Kalau tidak pakai AMP ini diaktifkan ya, biar lebih ke optimasi mobilenya ya. Soalnya kan AMP udah tersendiri kan untuk optimasinya. Jadi ini kalian bisa aktifkan kalau tidak ada AMP, dan kalian tidak bisa jangan aktifkan kalau ada AMP-nya. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya. Untuk settingan default saya pilih kalau yang ini yang pakai AMP ya, AMP. Terus kalau untuk blog atau WooCommerce, toko online, biasa saya gini, atau landing page, biasa saya aktifkan dua-duanya. Oke. Jadi ini opsional ya. Terus user cache ini kalian aktifkan kalau ini bagus ya, bagus diaktifkan kalau
website kalian itu multi user ya, banyak penggunanya atau banyak penulisnya, baru kalian aktifkan yang ini. Tapi kalau cuma satu penulis, satu dua penulis, kayaknya nggak usah ya. Ini bagus juga untuk media, untuk news ya, website berita, kalian bisa aktifkan yang ini. Terus kayak slide span ini saya biasa nggak otak-atik ya. Reduce-nya sudah standar ya, saya ikuti pihak pihak WP Rocket, reduce-nya 10 jam ya. Tapi biasa kalau dulu itu settingannya saya 6 jam, tapi sekarang WP Rocket rekomendasinya itu 10 jam, jadi saya ikut aja ya, ikut aja lifespan-nya. Terus pindah ke file optimization. Pertama CSS file. Untuk CSS file kalian aktifkan minify, klik baru aktifkan. Usahakan nggak ada yang bentrok ya sama plugin lain atau optimasi minify-nya di theme ya. Usahakan ini sendiri. Terus combine CSS file biasa saya aktifkan juga, tapi ada apa ya, ini kalian aktifkan jika tampilan website kalian itu enggak berantakan ya. Jadi ketika ini di checklist kalian save, lalu clear cache ya, di sini clear cache, baru cek tampilan website Anda. Kalau gak ada masalah berarti lanjut ya, berarti aman combine CSS filenya. Terus kalau misalnya kalian tahu tuh misal berantakan ya, misal berantakan tampilannya, tapi kalian tahu file CSS apa yang kurang maksimal di combine, kalian bisa export di sini. Kalian bisa export di sini dengan gampang. Selanjutnya optimize CSS delivery. Ini opsional ya, kalau saya biasa opsional di sini. Ini saya aktifkan lebih ke optimasi ya. Jadi di sini ada dua pilihan, ada remove unused CSS dan load CSS asynchronously ya. Jadi unused CSS ini adalah fitur baru mengikuti update metrik dari Google ya. Jadi Google menyarankan untuk tidak menampilkan script CSS yang tidak terpakai. Terus yang ini fitur lama, ini untuk critical. Oke, kalian bisa aktifkan ini remove unused CSS, kalian aktifkan. Nanti kalian save dulu baru clear cache lagi, terus cek tampilannya ya. Kalau berantakan, kalau bisa di sini nonaktifkan, berarti kurang maksimal ya, jadi harus banyak yang di exclude ID CSS-nya ya. Kalian bisa exclude di sini kalau kalian tahu script CSS mana yang nggak optimal ditampilkan. Oke, untuk standarnya ini saya nggak aktifkan ya. Oke, setelah itu JavaScript files, ini biasa saya aktifkan untuk minify JavaScript files. Terus combine JavaScript file ini udah jarang saya aktifkan karena udah digantikan sama fitur ini, fitur delay JavaScript execution ya. Jadi
Yang fitur ini saya nggak pakai lagi selama 2 tahun terakhir ya, atau 1 tahun terakhir ini saya nggak pakai lagi. Jadi saya langsung lompat ke load JavaScript defer. Untuk defer ini biasanya JavaScript biasanya aman ya, mau internal dan eksternal biasanya kalau di defer masih aman. Terus ada delay, salah satu fitur unggulan sekarang, karena JavaScript internal maupun JavaScript eksternal itu akan di load di akhir. Dia akan diproses setelah ada interaksi. Misal si pengunjung website itu scroll atau klik, jadi JavaScriptnya terproses itu kecuali di scroll dan diklik, sehingga di awal-awal itu JavaScript nggak dieksekusi ya, namanya nggak dieksekusi di awal. Jadi yang tereksekusi di awal itu hanya CSS-nya aja sama HTML. Oke, di sini. Tapi di beberapa themes atau website itu banyak yang error karena JavaScript bawaan theme itu nggak bisa di delay. Kalau di delay itu bisa nggak muncul, biasa kayak gitu juga. Jadi kalian bisa exclude di sini nama JavaScript-nya. Kalian bisa exclude JavaScript mana yang tidak muncul, biasa nggak muncul kalau ada masalah. Terus untuk masalah umum itu biasa kalian bisa masukkan ini ya. Kalian bisa masukin ini, kalian copy terus masukin di sini. Ini untuk exclude yang standar dari WebRocket. Di sini isinya ada jQuery, dimana jQuery ini masih bagian vital dalam website ya, apalagi WordPress. Tapi di beberapa website itu masih aman kalau kita delay jQuery-nya. Terus ada JS before after, ini biasa di theme juga, ini juga di theme karena bukan ya, di theme juga karena di sini ada WP content sama WP include ya. Untuk yang ini kalian bisa exclude pakai script standar ya, exclude standar bawaan WebRocket. Kalau website kalian berantakan, rata-rata kalau berantakan saya pakai ini juga, biar websitenya ketika di delay itu bisa normal. Untuk blog-blog, news, berita, dan toko online saya kira aman ya kayak gini. Tapi yang ini biasa di news itu dari pengalaman saya untuk audit website itu, audit optimasi kecepatan, untuk news saya exclude kayak gini ya, soalnya themes news itu rata-rata scriptnya banyak, fiturnya banyak, jadi lebih amannya saya exclude aja. Oke, setelah itu kalian save ya. Untuk standarnya saya kosongin exclude-nya, kecuali web kalian web berita ya, baru kalian exclude. Setelah itu kalian save ya, kalian bisa coba dan lihat tampilannya. Jadi untuk standarnya CSS, minify CSS file, combine CSS file, minify JavaScript file, JavaScript defer, sama delay JavaScript ya. Itu settingan untuk file optimization. Selanjutnya media ini untuk lazy load ya, kalian harus wajib banget aktifkan
apalagi ke website kalian itu penuh gambar dan iframe atau video. Enable for image, ini untuk gambar ya, gambar. Terus enable for iframe and video, ini aktifkan juga. Terus di sini ada pilihan pilihannya, subjeknya ada replace YouTube iframe with preview image. Jadi thumbnail YouTube-nya akan diinternalkan kalau nggak salah. Ini bagus juga, jadi nggak memakai link gambar di bawaan YouTube. Sangat terbantu untuk lazy load ini. Jadi ini fitur wajib untuk diaktifkan ya. Ketiganya ini ya, usahakan aktif. Terus di exclude ini kalian bisa nonaktifkan beberapa gambar dan iframe. Untuk exclude ini biasa saya isi dengan gambar logo. Kenapa gambar logo? Karena gambar logo itu harus muncul pertama. Ini ada hubungannya sama metrik Lighthouse. Jadi usahakan di sini gambar logo kalian itu di exclude ya kalau bisa. Kalau enggak juga ya nggak masalah sih, tapi lebih bagusnya di exclude. Misal tinggal kalian tulis aja nama file logonya, biasanya tuh kayak gini, PNG atau JPG ya, logo. Terus image dimension, ini saya lebih suka kalau ini, saya nggak suka fitur ini sebenarnya, karena biasa gambarnya kalau di auto kayak gini, auto ada dimensinya, itu biasa lebarnya udah berubah, langsung disesuaikan ya, bukan lebar aslinya lagi yang kita inginkan. Saya lebih pilih edit manual daripada ditambahkan image dimension ya. Ini saya pilih jangan di checklist. Tapi kalau kalian malas ngedit, kalian bisa edit kalian aktifkan aja, nggak masalah ya. Tinggal kalian cek bagian tampilan aja. Dan pengalaman saya untuk setting ini, kalau ini diaktifkan, biasa itu yang berubah adalah logo. Biasa rata-rata di website itu kalau saya optimasi itu rata-rata logonya jadi melebar, karena penambahan ini add width sama height, ini penambahan lebar sama kelas CSS tingginya biar ada kelasnya. Tapi saya lebih pilih di edit manual. Kalau cuma logo doang, saya lebih pilih edit manual ya. Oke, ini saya nonaktifkan. Terus pindah ke preload cache. Ini bagus juga ya fitur ini. Untuk preload cache kalian bisa cuma aktifkan yang ini atau semuanya juga nggak masalah ya, nggak masalah. Sampai biasanya ada lagi subchecknya di bawah ini. Kalau kalian menggunakan plugin SEO, misal ada Yoast di sini sama RankMath, mungkin kalian tinggal aktifkan. Atau kalau nggak memakai plugin SEO, kalian bisa tambahkan sendiri ya sitemapnya kayak gini. Usahakan ini aktif ya, preload cache-nya usahakan aktif. Terus preload link ini
ini untuk lebih ke user, menyenangkan user sebenarnya, karena proses akses halaman itu diproses di background istilahnya. Lebih, kalau istilah zaman kemarinnya itu istilahnya instant click. Jadi ketika user menyentuh link, misal kayak gini ya, ini saya sentuh link, itu langsung diproses di background. Tapi ini kekurangannya, resource kita jadi beban juga. Kalau resource kalian atau gini aja deh, untuk preload link ini kalian bisa pakai kalau di VPS ya, minimal VPS. Kalau share hosting kalau bisa jangan ya, karena ketika kalian sentuh link ini, itu langsung diproses di background. Salah satu kekurangan juga, tapi ini fiturnya bagus kalau spek hosting Anda atau server Anda memadai ya, atau mendukung. Di sini saya untuk settingan normal saya nonaktifkan ya. Selanjutnya private DNS request ya. Ini untuk minimalisir latensi. Ini wajib juga kalau script eksternal kalian itu banyak, tapi rata-rata ada sih untuk script eksternal itu ada. Biasanya kalau udah memakai Google Phone itu udah termasuk script eksternal, kecuali kalian lokalkan ya. Terus cara isinya gimana ya, ini kalian kumpulkan link JavaScript, link cocok ya, link domain JavaScript atau CSS eksternal ya, jadi bukan domain Anda. Contohnya yang rata-rata itu adalah script domain dari script Google AdSense kayak gini. Ini kalian kalau menggunakan AdSense kalian masukkan yang ini, pixad@2.googlesyndication.com ya, itu domain JavaScript dari Google AdSense. Ini untuk mempersingkat waktu ya, ini salah satu keunggulannya. Jadi seandainya ada iklan Google AdSense kalian, dengan memasang prefetch ini latensinya jadi bagus, meminimalisir waktu, karena kita tahu untuk Google AdSense itu scriptnya banyak. Kalau sekali akses yang ini tuh scriptnya langsung apa ya istilahnya ya, langsung keluar semua. Jadi dengan ini latensinya jadi bagus ya. Terus script yang paling umum itu adalah font Google Apis dan fonts.gstatic.com. Ini yang biasa ya. Ini domain ini untuk memanggil Google Font ya. Jadi rata-rata website itu rata-rata menggunakan Google Font, jadi wajib pakai ini walaupun udah menggunakan Swipe ya. Terus saya perlu beritahukan juga, jadi settingan standar untuk Google Font itu WebRocket itu sudah tersedia. Jadi ketika WebRocket aktif, optimasi Google Font itu langsung aktif ya.
kalian cari di pengaturan di sini, kalian tidak akan dapat. Itu udah di belakangnya, udah disematkan ketika WebRocket-nya aktif, dia langsung aktif. Dulu masih ada settingannya untuk checklist apa enggak, tapi untuk yang sekarang ini enggak ada tempat checklistnya lagi. Tapi enggak dihilangkan ya, hanya disembunyikan. Kalau kata saya disembunyikan. Lumayan bagus, kita bisa terbantu ya dengan optimasi Google Font-nya. Setelah itu yang paling paling umum lagi, DNS private itu adalah Facebook. Ini kalau mau pakai FBS atau iklan FB, atau lagi pakai script widget Facebook untuk fanpage, itu biasa ini disematkan ya di script Facebooknya. Jadi ini lumayan membantu untuk latensinya ya, untuk Facebooknya. Oke, kayaknya hanya ini aja yang paling umum yang saya dapatkan, yang agak berat ya. Ini 4 domain ini yang saya anggap berat sebenarnya. Kalau yang lain itu biasa-biasa aja. Ini yang paling berat, wajib ada di private DNS request. Oke, lanjut. Ada preload font. Jadi ini kalian isi dengan file fontnya, file font. Jadi file font itu biasa kayak gini linknya, kayak gini. Kalau ini link font atau icon itu terhitung font ya. Ini dari plugin Easy Table of Content, atau yang biasa pakai Elementor, kalian masukkan juga di sini ya, dimulai dari slash wp content sampai WOV-nya, WOV 2, atau ada query string itu dimasukin juga. Atau font-font umum kalian bisa cek di GTmetrix ya. Seperti contoh font Elementor itu kayak gitu biasa. Elementor ini kalian bisa cek di mana ya bagusnya, di PageSpeed Insight. Nanti ada di bagian bawah itu masalah font, itu yang kalian masukkan linknya. Di situ ada rekomendasi link fontnya yang terindikasi, jadi harus di preload. Itu kalian masukkan di sini. Setelah itu kalian save ya. Lanjut di Advanced Rules. Ini biasa saya tidak pakai ya untuk Advanced Rules ini. Saya pernah pakai untuk dulu ya, toko online yang menggunakan WooCommerce. Jadi klien itu nggak mau kalau case-nya itu berproses di checkout. Nah, jadi link checkout itu kalian masukin di sini ya. Jadi ini khusus pengguna WooCommerce khususnya yang nggak mau pakai cash di checkout, kalian bisa masukin link checkoutnya di sini ya. Checkout di sini. Selain itu saya nggak pernah pakai ya untuk fitur di bawah ini, saya biarkan default aja.
Yang saya pakai hanya Nevercache URL aja, yang khusus halaman checkout aja. Terus lanjut database. Untuk database saya biasa hanya checklist revisi, sisanya itu saya nggak pakai. Atau kalian bisa pakai ini juga, spam ini yang membersihkan komen, kalian bisa pakai juga. Terus transient ini saya biasa nggak aktifkan. Database cleanup saya ini juga nggak terlalu saya pakai, jarang banget saya pakai. Terus automatic cleanup ini jarang saya pakai juga, karena ini bukan mengganggu ya, membebani ya, ini membebani, soalnya ini berjalannya otomatis atau schedule ya. Jadi ini saya jarang aktifkan kalau ini. Kalau mau optimasi bagian database, saya tinggal checklist aja kayak gini, checklist atau ini alteration cleanup. Saya langsung optimize di sini. Ini kan save and optimize ya, jadi ketika save langsung optimize ya. Saya jarang pakai yang ini, schedule automatic cleanup, soalnya bisa mengganggu hosting. Jadi saya cari aman aja. Oke, kita lompat lagi ke CDN. Di sini WP-Rocket menawarkan Rocket CDN ya. Kalau ada dana kalian bisa beli dan berlangganan, dimulai dari $7, kita hitung aja $8 ya, $8 per bulan. Ini saya belum pakai ya, ini Rocket CDN saya belum pernah pakai, tapi kalau dilihat testimoninya bagus-bagus ya. Terus untuk CDN bagian CDN CNAME ini kalian isi link CDN-nya, tapi untuk bagian CDN ini saya biasa hanya pakai untuk CDN untuk image by Photon Jetpack yang modelnya kayak gini, https inol.wp.com. terus di sini ada nama domain ya, nama domain. Kalau kalian pakai www kalian tambahkan, kalau nggak pakai non www kalian hapus ya. Saya biasa untuk gambar menggunakan inol ya, inol.wp.com. ini adalah CDN image by Photon dari Jetpack ya. Ini dari sejak lama saya pakai yang CDN ini, masih aman-aman aja. Terus untuk exclude-nya kalian bisa ini jarang banget ya, ini jarang banget saya pakai. Pastikan di sini pilih image ya, karena CDN-nya kita khususkan untuk image, hanya berfungsi untuk image. Terus untuk masalah yang biasa saya hadapi itu CDN ini enggak apa ya, bentrok sama SVG, format SVG. Jadi biasa kalau apa ya, landing page itu biasa untuk button tombol CTA-nya itu, untuk WhatsApp-nya itu pakai gambar SVG, biasa itu error ya kalau langsung aktifkan ini. Jadi kalian yang punya masalah kayak gitu, kalian tinggal exclude SVG-nya ya, kayak gini. Kalian tulis aja titik SVG, atau lebih lengkapnya ya, kalian copy link
link apa ya, link gambar SVG-nya kalian masukin di sini bisa juga. Tapi kalau saya langsung semua format SVG saya export di sini. Jadi ini rata-rata masalah landing page dan toko online itu ada di sini. Kalau aktifkan CDN ini, CDN Photon ini, kalian bisa export ya. Setelah itu save, terus saya tambahkan lagi. Terus untuk toko online, blog dan berita, kayaknya nggak ada masalah, kalian pakai ini aja, CDN ini kalau mau aman ya, kalau bagusnya ya, biar gambarnya itu lebih cepat muncul, soalnya pakai CDN ya. Oke, terus kalau kalian menggunakan WebP, format WebP usahakan ini dihapus atau dinonaktifkan ya, soalnya bentrok. Jadi kalian pilih salah satu aja antara menggunakan CDN Photon atau menggunakan format WebP. Terus untuk sekarang pendapat saya mending menggunakan WebP kalau saya, soalnya kompresinya juga dan performanya lebih bagus di WebP daripada CDN. Jadi dia menang satu langkah ya dari CDN. Dan salah satu rekomendasi dari Google ya untuk penggunaan WebP dan format EFIF. Oke, untuk standarnya kalian aktifkan ya kalau tidak menggunakan WebP. Oke, lanjut heartbeat. Ini biasa saya biarkan default ya. Ini biasa saya default aja. Ini gunanya untuk mengurangi, reduce ya dari heartbeat aktivitas ya, untuk dari servernya. Kalian bisa gunakan ini, kontrol heartbeat. Nah, kalau saya settingannya default aja di sini. Soalnya heartbeatnya lumayan membantu, membantu bisa dikatakan untuk aktivitas dashboard web ini membantu sedikit ya untuk dari heartbeat ini. Kalian bisa aktifkan ya. Ini default aja. Terus lompat di add-on. Di sini ada varnish ya. Kalau mendukung varnish kalian bisa on, tapi rata-rata enggak. Walaupun mendukung varnish saya biasa off aja ya, saya nggak pernah pakai. Terus di sini ada WebP compatibility. Di sini kalau ini diaktifkan kalau kalian menggunakan plugin WebP seperti video sebelumnya, ada WebP Express. Nah, ketika kalian aktifkan WebP Express, usahakan di sini kalian aktifkan juga ya, biar WebP Rocketnya mendeteksi ada plugin WebP ya. Jadi ketika ini diaktifkan, kalian CDN-nya jangan aktif ya. Di CDN-nya jangan aktif untuk gambar, soalnya udah menggunakan WebP. Terus di sini ada integrasi Cloudflare, kalian bisa aktifkan di sini. Jadi kalian butuh Google APK sama Google akun email sama Zone ID, kalian bisa dapatkan di dashboard Cloudflare, kalian tinggal itu aja. Terus untuk settingannya, seandainya kalian mau integrasikan, settingannya kayak gini ya, ini off. Untuk optimal settingnya kalian kasih on ya. Untuk relatif protokolnya di sini off aja ya, nggak masalah.
terus tinggal save aja. Jadi ketika Cloudflare-nya kita aktifkan, itu langsung muncul di sini add-on-nya, langsung buat menu show di sini. Untuk ini khusus yang pakai Cloudflare, tapi kalau nggak menggunakan ini on off aja. Terus syukuri ini plugin keamanannya. Kalau mau integrasikan bisa, asal kalian yang berlangganan. Kalau nggak salah syukur ini syukur security ini keamanan berbayar kalau nggak salah. Oke, lanjut. Image optimization ini optimasi gambar dengan menggunakan partner, kalau nggak salah ini partner sama WebRocket, Imagify, nggak tahu bacanya gimana ya, saya bacanya Imagify. Salah satu partner dari beberapa tahun yang lalu, mereka udah kerjasama untuk optimasi gambar. Saya agak jarang gunakan ini karena ini masih kredit ya, ada sistem kreditnya. Kalau yang free itu kreditnya terbatas, jadi ini saya jarang aktifkan untuk Imagify, soalnya saya lebih menyukai optimasi manual ya. Manualnya itu gimana, itu saya edit sendiri di laptop atau komputer atau di HP, lalu di-upload ke WordPress. Jadi saya jarang menggunakan plugin optimasi ya, yang sistemnya bulk. Itu jarang saya pakai. Imagify ini sama kayak Smoosh ya, itu plugin Smoosh, mirip-mirip ya, tapi jarang saya pakai karena karena sifatnya schedule ya, lumayan membebani server. Saya lebih suka optimasi gambarnya manual aja. Yang ini opsional aja, terserah kalian mau pakai apa enggak. Di sini saya jarang pakai ya, udah jarang banget, dari 2 tahun belakang ini saya jarang pakai. Terus tools, di sini ada fitur export setting, ada import file settingan teman Anda atau web Anda, kalian bisa pindahkan ya settingannya. Terus di sini ada rollback. Jadi rollback ini gunanya untuk downgrade versi WebRocket-nya ya. Kalau kalian kurang sreg sama versi terbaru, kalian tinggal rollback ya. Rollback, misal ini versi sebelumnya itu ada 394. Nah, kalau saya klik ini langsung pindah ya versinya. Jarang saya pakai kecuali ada yang urgent dan harus kembali ke versi sebelumnya. Lumayan membantu sih yang ini, kalau ada apa-apa kita terbantu sama rollbacknya. Terus di sini ada tutorial. Kalau mau belajar tutorial tambahan atau lebih spesifik lagi ya, teknis dari setting WebRocket-nya, kalian bisa cek ya di bagian tutorial. Khususnya yang ini ya, kalian harus setelah kalian beli WebRocket dan setting-setting, usahakan menonton video yang ini ya, yang how to find the right JavaScript to exclude, biar kalian tahu tentang JavaScript apa yang harus di exclude itu, untuk apakah entah di delay atau bagaimana.
video ini lumayan bantu ya yang ini. Oke, udah selesai ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk settingan saya untuk WP Rocket. Semoga bisa membantu Anda, dan terima kasih udah nonton sampai menit ke berapa ini. Udah lumayan lama ya, videonya lumayan panjang. Semoga kalian tidak bosan ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Get it when I get back.